الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Allah terus memperbaiki keadaan kita dengan ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan kepada para anbiya dan rasulnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke dalam An-Naqid Ats-Tsaminu, pembatal yang ke-8. Di dalam pembatal yang ke-8 ini, qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Ats-Tsaminu yang ke-8 adalah diantara hal yang membatalkan keislaman seseorang sehingga dia menjadi seorang musyrik walaupun dia tetap mengaku-ngaku sebagai seorang muslim, namun fenomena yang terjadi pada dirinya ada di nomor 8 ini, yaitu adalah mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin, yaitu membela orang-orang musyrik dan menolong mereka alal muslimin dalam menghadapi kaum muslimin. Jadi mereka menolong dan memberikan bantuan-bantuan terhadap orang-orang musyrikin di dalam menguasai kaum muslimin. Ya, baik itu secara lahiriah, perang, ya di dalam perang misalnya seorang muslim justru dia bersekutu dengan orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, dan kaum muslimin ini adalah kaum muslimin yang sah, memiliki pemerintahan yang sah, memiliki ketetapan keislaman yang sah. Lalu kemudian dia membantu orang-orang musyrikin dan memberikan dukungan-dukungan juga secara politik kepada orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin, maka ini bisa menyebabkan dia keluar dari al-Islam. Dan kalau itu secara nyata dan benar-benar terbukti tentang bantuan dia, pertolongan dia terhadap kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, maka telah jelas kekafiran dia. Di antara dalil tentang perkara ini adalah surah Al-Maidah ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawallahum, dan siapa saja yatawalla, yang memberikan kewalian. Memberikan kewalian berarti menyerahkan kepercayaannya, memberikan cintanya, memberikan pertolongannya, ya, kepada orang-orang musyrikin, minkum, di antara kalian, maksudnya di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin memberikan rasa dukungan, pertolongan, dan menunjukkan simpati dan pertolongan kepada kaum musyrikin, minkum, di antara kalian kaum muslimin, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu, minhum, bahagian dari orang-orang musyrikin tersebut. Innallaha, dan ketahuilah kalau seandainya ada orang muslim memberikan bantuan kepada orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, maka Allah katakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk, al-qauma, kepada kaum al-zalimin, kaum yang zalim. Kaum yang zalim adalah kaum yang sudah mengetahui kebenaran, kebaikan, lalu karena syahwat, hasrat mereka terhadap kehidupan dunia ini, dia ganti hal-hal baik tersebut dengan perbuatan zalim, perbuatan buruk, perbuatan yang merugikan mereka. Orang diberikan sesuatu yang baik, lalu kemudian dia ganti dengan justru sesuatu yang buruk. Berarti dia sedang menzalimi diri dia sendiri. Artinya
jangan sampai dia kira pertolongan dia kepada orang-orang kafirin, orang-orang yang telah dimusuhi oleh Allah, orang-orang yang telah menjadi musuh Allah, lalu dia bantu, dia bisa memberikan bantuan tersebut. Bantuan dia itu bermanfaat bagi orang musyrikin. Kalla, tidaklah demikian. Tidak akan bisa. Ya, karena sesuatu kemenangan itu berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang membantu orang-orang kafirin, maka Allah katakan innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah, baik itu hidayah tentang kehidupan dunia ini maupun hidayah nanti dia menuju kepada akhirat. Dan ini merupakan satu kata penegas dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa orang muslim yang telah memberikan bantuan tersebut, loyalitas tersebut kepada orang-orang musyrikin, dia adalah kafir. Dia adalah kafir karena Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Lalu di sini Allah menyamakan tentang orang muslim, minkum di antara kalian tadi yang memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir, dia sama tidak didapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan hidayah, baik itu hidayah terhadap Islam maupun hidayah terhadap kehidupan dunianya. Itu surah Al-Maidah ayat 51. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab beliau Subulus Salam Syarhu Nawaqidil Islam, beliau mengatakan al-wajibu, sebuah kewajiban, keharusan ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, al-bara'atu, ya, yaitu berlepas diri, tidak mau memberikan loyalitas, tidak mau menolong, tidak mau ya menunjukkan keberpihakan minal musyrikin kepada orang musyrik. Ini wajib hukumnya. Ya, karena kalau dia memberikan loyalitas berarti dia menyetujui kemusyrikan. Walaupun dia tidak melakukan kemusyrikan tersebut, tapi dia memberikan pertolongan, menyiapkan ya perangkat-perangkat orang untuk berbuat kemusyrikan, maka berarti dia setuju. Ya. Maka di sini wajib baro'ah, berlepas diri. Wal bara'atu min dinihim. Juga kewajiban bagi seorang muslim adalah berlepas diri min dinihim, dari agama mereka. Ya, jangan sampai terlontar di dalam ucapan kaum muslimin tentang benarnya agama mereka, ya, tentang hak mereka di dalam memilih agama tersebut. Ya. Wal kufru bidzalika, dan wajib seorang muslim itu mengkufuri, ya tidak beriman, tidak mau meyakini bidzalika, dengan yang demikian, yaitu dengan agamanya orang musyrik. Nah, jadi yang pertama kewajibannya satu, ya, wajib berlepas diri dari orang musyrik, yaitu dari kegiatan-kegiatan mereka di dalam kesyirikan mereka. Ya, tidak boleh ikut di dalam kemusyrikan mereka. Yang kedua, berlepas diri dari agama mereka. Dari agama mereka. Ya, artinya membenarkan agama itu. Mengatakan itu hak mereka untuk memilih agama tersebut. Sebab sesungguhnya indallah, di sisi Allah tidak ada pilihan beragama. Ya, orang harus mengikuti agama Islam. Itu akidah kaum muslimin. Ya, akidah kaum muslimin di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka. Tetap seorang muslim itu harus berkeyakinan, beriktikad bahwa agama yang dipeluk seseorang selain Islam itu tidak benar. Namun urusan-urusan sosial, pergaulan, Allah memberikan kebebasan, ya. Mereka berdagang, ya, mereka memberikan pertolongan-pertolongan dalam urusan-urusan duniawi, ya, di dalam bersikap akhlak, berbaik kata, ya, tidak mencela, tidak menghinakan dan sebagainya. Itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Ya, jangankan kepada manusia yang berbeda agamanya, kepada binatang pun, kepada benda-benda padat pun, kepada alam semesta ini, seorang muslim tidak boleh semena-mena melakukan kerusakan. Tapi urusan agama itu wajib
kaum muslimin meyakini bahwa agama mereka tidak benar dan harus berlepas diri, tidak mau ikut-ikutan. Kemudian kewajiban yang ketiga bagi seorang muslim adalah al-muwalatu li ahli tauhid wa mahabbatuhum wa mahabbatu dinihim, yaitu berloyalitas kepada ahlu tauhid, yaitu orang Islam. Orang Islam yang menegakkan tauhidnya, ya, mencintai mereka, tidak boleh memerangi mereka. Wa mahabbatu dinihim, dan mencintai agama mereka yaitu Islam. Ini wajib. Kalau ada orang dia tidak menyetujui agama orang-orang musyrik, seumpama dia juga tidak ingin terlibat di situ, tetapi dia juga tidak memberikan loyalitas kepada ahlu tauhid, dalam hal ini seperti orang-orang ateis misalnya, maka mereka juga tidak menjadi seorang muslim karena ada perkara ketiga ini, yaitu al-muwalatu, berloyal, ya, kepada ahlu tauhid. Dia harus mengelompokkan dirinya kepada ahlu tauhid, orang-orang yang menyembah kepada Allah, berusaha mencintai mereka, mendekatkan diri kepada mereka, dan mencintai agama mereka. Maka kata beliau, hadza aslul asil, inilah dasar yang paling dasar, pondasi yang paling pondasi bagi seorang muslim. Maka beliau lanjutkan, fatajibul mahabbatu lil mu'minin, maka wajib cinta kepada orang mukmin, wa mahabbatu dinihim, dan wajib mencintai agama mereka, wa muwalatuhum, dan berwali ala dzalika, atas demikian. Jadi, dan ini prakteknya di seluruh sisi kehidupan, ya, baik itu di dalam memilih kepemimpinan, baik itu di dalam perdagangannya. Kalau ada orang muslim yang berdagang walaupun agak sedikit mahal tapi kualitas sama, maka dia wajib mengorbankan sedikit keuntungan itu untuk berpihak kepada seorang muslim, ya. Dan apabila ada usaha-usaha untuk menuju kepada penegakan syariat Islam di dalam muamalah, walaupun itu masih dalam perjalanan, on the way, maka dia wajib untuk memberikan dukungan. Walaupun dalam dukungan itu mungkin dia ada sedikit kerugian dibandingkan dalam memberikan pertolongan, perhatian kepada sistem-sistem di luar Islam. Saya sering contohkan di dalam perbankan, sistem perbankan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mendukung upaya-upaya kaum muslimin untuk menegakkan, ya, syariah, muamalah syariah yang berdasarkan kepada syariat, walaupun di sebagian masih ada. Jangan dia kemudian membandingkan apa bedanya konvensional dengan syariat. Ya, itu hanya menerjemahkan bahasa perbankan ke dalam bahasa Arab umpamanya. Nah, ini perkataan yang sesungguhnya tidak memahami makna perjuangan, ya. Sebab tidaklah kita bisa menegakkan syariat itu kecuali bertahap, melalui hal-hal yang bisa kita rubah. Adapun yang belum, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini sebanding lurus dengan perbuatan mereka yang justru setuju dengan sistem-sistem yang jelas-jelas ribawiyah, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Jadi ada mualah, ada loyal, ada usaha untuk sama-sama mencintai dan mendukung kaum muslimin. Sebab pilihannya itu hanya dua. Ketika seorang muslim tidak memiliki loyalitas kepada sesama muslim, mesti dia akan berloyalitas kepada kafirin. Ya, maka itu yang akan menjadi problematika kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin itu berputar-putar
di tengah arus kaum musyrikin. Ya, seperti kata Rasulullah SAW, seperti aklatun fissahan, seperti makanan di dalam piring yang diserbu, dimakan dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Dari kanan ada yang mencaplok, dari kiri ada yang mencaplok. Ya, dari depan, dari belakang, dari atas ada yang mencaplok. Ketika ditanya kepada Rasulullah, hal nahnu qalilun fi dzalika zaman, apakah kita pada saat itu sedikit ya Rasulullah, sehingga kita diperebutkan, ditarik sana sini, ikut dengan sistem-sistem itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bal antum kathirun walakin kaguthai al-bahri. Kalian banyak, justru jumlah kalian banyak, tapi seperti buih di tengah lautan. Dan perkara tersebut terjadi adalah karena hubud dunia, kecintaan terhadap dunia, wa khauful maut, dan takut terhadap kematian. Takut terhadap kematian. Maka sesungguhnya di sini haruslah seorang muslim mualah, ya, memberikan dukungan dia terhadap kaum muslimin. Wa tajibu al-mu'adatu lil kafirin, dan wajib adanya permusuhan terhadap orang kafir. Ini maksudnya permusuhan dalam sisi sikap, ya. Dalam sisi sikap yang berhubungan dengan akidah, dengan upaya-upaya dari kaum kafirin yang ingin melemahkan kaum muslimin. Upaya-upaya dari kaum kafirin yang ingin menegakkan sistem mereka. Maka wajib mu'adah, ya, memusuhinya. Memusuhinya dalam arti tidak ikut. Wal bughdu lahum, dan membenci sistem tersebut, lahum, atas mereka. Ya, membenci orang-orang yang melakukan hal yang berlawanan dengan aturan-aturan Allah. Wa tajibul bara'atu min dinihim, dan wajib berlepas diri dari agama mereka. Wa i'tiqadi butlanihi, wa i'tiqadu butlanihi, dan beriktikad tentang batilnya agama tersebut. Ya. Kalau seorang cuma mengatakan saya berislam, tapi saya juga tidaklah mengatakan din mereka itu batil, salah, itu hak mereka. Nah, ini tidak menerapkan tauhid. Karena tauhid itu apa? La ilaha, menafikan tidak ada ilah, tidak ada agama, tidak ada i'tiqad, tidak ada sistem yang hak illallah, kecuali Allah, kecuali yang disembah Allah, kecuali syariat adalah Allah, kecuali aturan adalah Allah. Adapun di dalam masalah prakteknya, kita berkaitan dengan kemampuan. Mampu kita di sini, tidak ada yang menghalangi, maka wajib kita segera mewujudkannya. Jangan lagi kita menunggu-nunggu. Ya. Kita boleh mengatakan, saya belum sanggup di sini, pemerintahan saya masih begini. Maka itu tidak tercela, dan kita pun tidak mencela pemerintah di dalam perkara-perkara ini yang mereka belum mampu. Tetapi seorang muslim wajib membantu di dalam perwujudan tersebut terhadap pemerintahnya dengan hal-hal yang bisa dia lakukan di dalam kehidupan masyarakat ini. Hal ini disandarkan kepada firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, barang siapa yang mengkufuri tagut. Mengkufuri berarti menentang, tidak percaya, melepaskan diri, bit-tagut, dengan aturan-aturan di luar Islam. Kemudian yang kedua, wa yu'min billah, lalu dia beriman kepada Allah. Jadi harus ada dua, mengkufuri tagut, beriman kepada Allah. Maka orang tersebut faqadistamsaka, maka dia benar-benar berpegang bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat kuat, lam fisama laha, yang tidak akan bisa diputuskan, yang tidak bisa dilepaskan. Wallahu sami'un alim, maka Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian, apa-apa yang kalian lakukan. Alimun, Allah mengetahui segala seluk-beluk apa yang tersimpan di dalam hati. Jadi jangan kita seperti orang-orang munafikin, menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran.
Maka di dalam ayat ini semuanya itu adalah praktek luar dalam. Karena yang kita hadapi adalah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, lalu setelah beliau menjelaskan tadi, barulah Syekh mengatakan, famin nawaqidil Islam, maka di antara yang membatalkan Islam. Kenapa batal? Karena tadi kewajibannya sudah kita ketahui, memusuhi orang-orang kafir, artinya memusuhi usaha-usaha orang kafir di dalam memusuhi Islam. Wal bughdu lahum, dan membenci orang-orang yang melakukan itu, termasuk praktek penyembahan mereka kepada selain Allah. Itu harus ada al-bughdu. Kemudian wajib untuk berlepas diri dari agama mereka, meyakini kebatilannya. Nah, lalu kemudian setelah itu ditetapkan, lalu nampak mudaharatul musyrikin, di mana dia justru menolong orang musyrik. Mudaharah di sini artinya memberikan kekuatan kepada orang-orang musyrikin, mendukung mereka, ya, wa musa'adatuhum, dan menolong mereka alal muslimin. Oh, berarti apa? Kalau begitu, layakkah dia disebut sebagai orang muslim dengan kewajiban yang telah disebutkan di atas tadi? Oh, berarti batal dia, karena dia melakukan sesuatu yang lawannya. Fahada naqidun, berarti ini apa? Membatalkan. Min nawaqidil Islam, dari pembatal keislaman dia. Wariddatin atau wariddatun anil Islam, dan ini murtad, riddah, murtad dari Islam. Ya, murtad dari Islam. Wa hakadha mahabbatul kuffar, begitu pula mencintai orang kafir. Wa ridha bihi, ridha. Ya. Kufrun mustaqillun wa in lam yaf'alhul insanu, walaupun manusia itu tidak melakukan yang mereka lakukan, tapi dia suka, tidak ada masalah, tidak ada kebencian di dalam hatinya, tidak ada penentangan. Nah, ini adalah naqidun min nawaqidil Islam. Kemudian kemudian beliau Syekh bin Baz mengatakan, wa hunaka muwalatun wa sadaqat duna dzalik. Di sana kata beliau ada fenomena yaitu memberikan loyalitas, memberikan sisi kebenaran, duna dzalika, selain yang demikian. Ya. Kadang-kadang ada kita menyukai orang kafir, membenarkan ucapan-ucapan mereka, tapi ini tidak termasuk yang menyebabkan kita musyrik atau kita murtad, kata beliau. Apa itu? Yaitu muhabbatul kafir wa sadaqatuhu, yaitu mencintai atau suka terhadap orang kafir, wa sadaqatuhu, dan berteman dengan mereka, li tama'in fi dunyahu, karena tamak terhadap dunianya, ya, terhadap dunia dia. Misalnya orang kafir punya perusahaan, punya tempat kerja, yang di situ dia bisa bekerja, ya. Lalu dia mendekat kepada orang kafir tersebut, berteman, atau dia memberikan perhatiannya supaya dia terpilih menjadi karyawannya dan lain-lain sebagainya. Ini pertama, ya. Au li qarabatin, atau karena karabat. Ya, bisa jadi di dalam kehidupan ini ada keluarga-keluarga yang berbeda-beda agama. Ya, mungkin ayahnya masih orang kafir, adiknya, ya, dan lain-lain dari kerabatnya tersebut. Lalu dia masih menjaga hubungan, menemani mereka, mendekati kepada mereka. Atau kata beliau li asbabin ukhra, atau sebab-sebab yang lain. Ya, macam-macam. Yang batasannya apa? Batasannya sebab-sebab yang tersebut la tamussu mahabbata dinihi, yang tidak bersentuhan dengan cinta karena agamanya. Ya, jangan karena dia beragama itu. Ya.
Mau dia taat, ya kenapa engkau suka sama teman kamu itu? Oh, karena dia itu rajin loh beribadah, rajin misalnya ke tempat-tempat ibadahnya. Ah, ini nggak boleh, nggak boleh. Karena ini sudah berkaitan apa? Dengan agama. Nah kalau kita cinta, ya karena saya butuh dengan usaha dia, dan usaha dia cocok dengan keahlian saya, dan ini tidak ada hubungannya dengan agama, yang berkaitan dengan hasil-hasil duniawi, ya, produksi-produksi duniawi dan lain sebagainya, ya, tidak ada hubungannya dengan agama. Fala yuhibbu dinahu, dia tidak mencintai karena agamanya, wala yardha bidinihi, dan juga dia tidak ridho dengan agama yang dipeluk. Soal agamanya saya nggak ridho. Kalau sampai dia menginginkan saya untuk bergabung dengan agamanya, no, saya tidak mau. Ya. Walakin akan tetapi qad yakunu hunaka sadaqat ukhra. Ya. Namun di sana tetap kemungkinan ada, ya, pertemanan-pertemanan yang lain, kecintaan-kecintaan yang lain, min ajli tijarah, karena ada hubungan dagang, awil musyarakah, atau karena ada musyarakah, yaitu bekerja sama di dalam membangun bisnis, masing-masing punya modal, au malin yarjuhu, atau harta yang dia inginkan, minhu, dari orang kafir tersebut, au ma asbaha dzalika, atau yang selain hal tersebut. Kata beliau, fahadhihi muharramatun, maka yang demikian ini pun terlarang sesungguhnya, ya. Terlarang sesungguhnya. Wa min wasailil kufri, dan ini bisa jadi dari sarana-sarana yang mendekatkan kepada kekufuran, wa min asbabihi, dan dari sebab-sebab kekufuran. Fal wajibu al-hadar, maka tetap wajib waspada. Artinya di sini tidak sampai kepada kekafiran, tetapi ini tetap muharram. Artinya kalau ada pilihan, yang satu muslim, yang satu pengusaha kafir misalnya, walaupun ada perbedaan sedikit, ya, dari keuntungan-keuntungan duniawi, maka dia tetap wajib waspada. Kalaupun dia berada pilihan tersebut terhadap orang-orang kafirin karena tujuan-tujuan tadi, maka tetap waspada. Waspada. Tidak serta-merta merasa aman, ya, harus waspada. Kata beliau, dan ini tetap ada muharramah, tetap ada sisi haramnya. Ya, sisi haram itu bertingkat, ya. Ada sisi haram seperti orang makan babi, seperti orang membunuh, seperti orang berzina. Ya, seperti haram itu ada haram hal-hal kecil. Maka berhubungan dengan orang-orang kafir, baik itu dengan tijarah, bisnis, dan hubungan-hubungan dunia, itu tetap ada sisi haram. Gak bisa kita katakan boleh mutlak atau tidak ada masalah mutlak, tetap ada sisi haram. Nah, sisi haram ini yang wajib kita waspada dengan kita mencari hal-hal yang memungkinkan Allah mengampunkan kita dari sisi kelemahan tersebut. Dari sisi kelemahan tersebut, yaitu dengan melakukan amal-amal yang bisa menghapus dosa. Ya. Kalau itu terjadi. Nah, inilah bentuk hadar, waspada, ya. Jangan sampai orang merasa nyaman, tentram, ya. Tetap dia ada sisi waspadanya dengan apa? Ya, dengan hal-hal yang bisa mencapai ampunan Allah dari amal-amal kebajikannya. Seperti misalnya puasa Asyura yang dikatakan apa? Yukaffiru dzunub as-sanah al-madiyah, yang akan mengampunkan dosa-dosa yang akan datang. Ya. Itu diantara makna hadar. Dan wajib, kata beliau, an yakuna fi qalbihi bughduhu, tetap ada di dalam hatinya itu ada rasa ketidaksukaan itu. Tetap dia jaga fillahi, karena Allah, wa mu'adatuhu fillah, dan dia memusuhi itu dalam hal prinsip tentang akidah kepada Allah. Dia tidak merasa nyaman dengan ibadah orang kafir tersebut, walaupun itu atasannya, bosnya misalnya. Tetap harus ada di dalam hatinya rasa tidak suka di dalam masalah tersebut.
wa antabta'idda an sadaqatihi wa mualatihi fi ayyi makan. Maka dia tetap berupaya untuk menjauhi pertemanan yang secara dekat, wa mualah dan loyal yang sangat tinggi, fi ayyi makanan, di posisi manapun. Wa an ya'lama dzalika minka wa annaka adun lahu wa huwa adun laka, dan tetap dia mengetahui perkara tersebut dari engkau. Jadi engkau tuh masih menjaga jarak dengan dia, dia tahu. Ya, karena dia non muslim, Anda muslim. Ini bukan masalah rasis, tetapi justru ini membangun kecintaan terhadap orang itu dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain, bahwa kita membenci keadaan dia di dalam kemusyrikannya itu adalah rahmat, ya. Sebab kita tidak ingin dia terjerumus ke dalam neraka. Tanpa ada hal kebencian yang kita tanam di dalam hati, maka kita tidak ingin merubahnya. Dan lambat laun justru kita ridho nantinya. Apalagi banyak di antara orang-orang yang mereka ada di negeri-negeri kafir atau di pekerjaan-pekerjaan kafir, justru melihat ternyata bosnya ini lebih baik dari orang muslim. Sikap mereka lebih utama, maka muncullah di dalam hati, oh ternyata dia lebih baik dari seorang muslim, dia lebih baik dari bosku dahulu, dari atasanku dahulu yang muslim. Maka ini bermasalah, ya, bermasalah. Karena kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu hanya kebaikan duniawi. Yang kebaikan duniawi itu apabila diikuti oleh seorang muslim, dia akan menggiring dia kepada penderitaan di akhirat. Ya, maka dia tetap menjaga perkara-perkara tersebut sehingga tetap ada jarak yang diketahui oleh bosnya itu, minka dari engkau, ya, wa annaka, dan sesungguhnya engkau, aduun lahu, dan dia juga merasa engkau itu masih menjadikan dia sebagai lawan, ya. Wa huwa aduun laka, maka itu enggak masalah, ya. Ya, sehingga kita bisa menolak hal-hal yang nantinya akan berkaitan dengan agama kita, ya. Tanpa ada hal ini tertanam di dalam hati kita, maka nanti sulit kita menolak hal-hal yang berlawanan dengan agama kita, karena kita menafikan perasaan-perasaan itu, ya. Maka ini harus tetap muncul di dalam hati dan dipelihara. Ya, wa huwa aduun laka wa annaka bari'un minhu, bahwa sungguhnya engkau itu berlepas diri dari dia. Ya. Wa huwa bari'un minka, dan dia juga berlepas diri dari engkau. Dia juga enggak mau sholat, ya, enggak mau melakukan urusan agama kita, maka kita juga, ya, berlepas diri dari dia. Hatta la taqau al-karithatu, sehingga tidak terjadi al-karithah. Al-karithah itu sampah yang sedikit demi sedikit muncul di dalam hati, yang kemudian membesar menjadikan kita kemudian berloyal, ya. Nah, di antara salah satu tadi yang sering terjadi, yang Rasulullah pernah mengatakan, anna bari'un mimman aqama baina zuhuril kufar, aku berlepas diri dari orang yang bertempat di antara pundak-pundaknya orang kafir, yaitu orang yang tinggal di negeri-negeri orang kafir. Rasulullah berlepas diri. Artinya maksudnya dia harus waspada benar. Ya, karena banyak kita dapatkan orang-orang yang sekolah di luar negeri, kemudian dia mendapatkan ada hal yang kurang pantas di sebahagian kaum muslimin, maka kemudian dia menyangkutkan masalah agama. Dia bilang orang kafir sana lebih baik dari orang muslim dalam sikapnya, dalam ininya. Nah, maka ucapan hal tersebut gak boleh keluar dari seorang muslim. Dan itu salah satu sebab yang merupakan karisah tadi. Jadi hal-hal debu-debu kecil yang mulai tumbuh di dalam hati, dan syaitan mampu menjadikan itu gumpalan-gumpalan yang besar, yaitu apa? Al-mualah. Pada akhirnya dia berloyalitas, allati taj'aluka kafiran, yang bisa menjadikan engkau orang kafir, bi mahabbati dinihi, dengan mencintai agama dia, au nusratihi, atau menolong dia, alal muslimin, atas upaya untuk menjatuhkan seorang muslim, ya. Maka tetap harus tolong.
Kecuali kalau memang seorang muslim ini melakukan kriminal, ya. Dan kita bekerja di dalam satu instansi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ada karyawan muslim yang melakukan tindakan kriminal dan kita mengetahuinya, lalu kita bicarakan kepada bos tersebut untuk menindak karyawan ini misalnya, maka ini bukan untuk menolong orang kafir itu memusuhi muslim, tetapi memusuhi kesalahan orang muslim yang juga disalahkan oleh agama, ya. Nah, ini tidak masalah, ya. Tapi kalau karena persaingan dunia, lalu orang bosnya ini tidak menyukai orang muslim ini untuk tampil lebih top karena ada misalnya yang lain yang non muslim, lalu kita sebagai bawahan dari bos itu mendukung karena kita ingin juga mendapatkan simpati dan perhatian, ya, maka ini yang tidak benar, ya. Maka kata beliau, wahada syai'un, ya. Maksudnya bekerja kepada orang kafir tadi boleh, tetapi tetap harus itu di dalam benak haram. Ya, haram di sini berarti ada sesuatu yang harus diwaspadai. Ya. Wahada syai'un, dan sesuatu yang tentang agama, tentang i'tiqad, ini sesuatu yang lain, jangan dicampur aduk. As-sadaqatu fid dunya wal mahabbatu fid dunya wal muawalatu fid dunya wa nahwi dzalika la li hubbi dinihim wa la li ridha bihi. Maka kalau ada pertemanan di dunia, rasa cinta di dunia, loyalitas di dunia dan sebagainya, itu jangan sampai sebab karena agamanya, karena ridho dengan cara sistem agama mereka yang diharamkan oleh Allah. Ya, semisal ada orang ditawarin, ayo kita minum, ya, minuman yang diharamkan oleh Allah, yang memabukkan karena bos yang ngajak. Ya, sudahlah, saya lebih mencintai dia mencintai saya sehingga yang haram ini pun saya lakukan misalnya. Ini harus dia tanamkan, maka dia berani untuk mengatakan tidak, ya. Ya, sehingga dilihatnya, oh berarti orang ini masih menjaga dengan jarak denganku. Ya nggak apa-apa, karena itu memang harus ditunjukkan. Ya, ada jarak yang harus diterapkan oleh seorang muslim. Karena ini tadi perkara yang tidak mudah. Ya, karena kalau sampai dia memusuhi Allah hanya karena kecintaan dia kepada orang-orang musyrikin, maka ini bisa jadi naqidun min nawaqidil Islam. Wala li'annahu haqqun, dan dia tidak bersahabat itu dengan keyakinan bahwa yang dia cintai itu, yang dia loyal itu benarnya. Ya, tapi karena ada urusan-urusan sementara dalam kehidupan dunia ini yang masih dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fahadhil wasail min wasailil kufri. Maka ini menjadi satu sarana dari sarana-sarana yang menyebabkan bisa terjerumus kepada kekafiran. Ya, jadi memungkinkan ini jadi sarana, dan betapa banyak kita menyaksikan perkara tersebut. Dan kemudian bila mengatakan wasyarrun azim, dan ini adalah keburukan yang besar, yajibul hadar minha, tetap wajib waspada dengan perkara tersebut. Wa tusamma muwalatun, dan ini yang disebut dengan keloyalan. Walakin atawalli kaunuhu yatawallahum wa yansuruhum wa yu'inuhum 'alal muslim. Akan tetapi yang menjadi ketetapan pastinya itu adalah memberikan loyal, di mana keadaan loyal itu menyebabkan dia memberikan pertolongan kepada mereka, membantu mereka 'alal muslimin, atas orang Islam. Bukan karena kesalahan kriminal orang Islam, tetapi karena dia Islam. Itu titiknya. Tapi kalau kita tetap waspada dalam perkara ini, kita masih bekerja dalam urusan-urusan dunia kita, maka itu tidak mengapa, dan tetap harus waspada. Jadi yang menjadi penyebab orang riddah keluar itu kalau sudah sampai seperti ini, dan bekerja di tempat-tempat orang-orang kafir, itu bisa menjadi sarana, ya, tapi belum bisa dikatakan kafir. Tapi kalau sudah sampai yang ini tadi,
Ya. At-tawalli yaitu berwali, berloyal, kaunuhu di mana keadaan dia yatawallahum berloyal kepada mereka, wa yansuruhum wa yu'inuhum 'alal Islam wa hadza riddatun anil Islam. Maka inilah yang bisa menjadi sebab murtadnya dia dari Islam, wa na'udzubillah, dan kita berlindung dari hal tersebut. Maka di sini kata beliau menyimpulkan, kata beliau wal hasilu, kesimpulannya kata beliau, anna hadzal maqama, bahwa kedudukan ini maqamun azimun, kedudukan yang sangat besar. Jadi artinya bekerja dan mencintai orang kafir karena urusan duniawi itu masih terhitung perkara yang sangat besar. Dan di sini tafsir perincian, dirinci. Mahabbatul kafirin lidinihim wa nusratihim lidinihim wa muawanatihim 'alal muslimin fa hadza minal kufri wad dhalal. Ya, kalau sudah jelas pertolongan dia terhadap orang-orang kafir dan loyal dia, membantu dia atas menghadapi orang-orang muslim, maka ini jelas kafir dan merupakan kesesatan. Au mahabbatul kafir wad dhalal war ridha bihi, mencintai orang kekafirannya, mencintai kesesatannya dan ridho dengan hal tersebut. Ya. Diajak minum, dia ikut minum. Diajak dugem, dia dugem misalnya karena nggak enak nolak bos ya misalnya. Maka ini banyak terjadi menjadi wasail. Walau ma fa'alahu, walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia masih memberikan ridho, nggak apa-apalah, itu pilihan hidup misalnya. Maka hadza riddatun anil Islam, maka ini tetap bisa mengeluarkan dia dari Islam. Wa hakadza mudhaharatul musyrikin 'alal muslimin wa nusratihim 'alal muslimin wa iyanatuhum 'ala harbil muslimin riddatun aidan. Demikian juga memberikan perhatian terhadap orang musyrik, memberikan dukungan, menolong, ya, membantu mereka di dalam memerangi kaum muslimin, ini adalah riddah. Ini pokok pembahasannya. Jadi yang dimaksud di sini sudah terjadi keridhaan, kecintaan dan loyalitas terhadap orang-orang kafirin di dalam memerangi kaum muslimin, di dalam memerangi akidah mereka, di dalam memerangi i'tiqad kaum muslimin. Ini sekian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Adapun pembahasan lain kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, falyatafaddal maskura, silakan. Berarti kasusnya sama ya dengan kemarin masalah LGBT itu yang MUI mendukung tidak kami MUI minta ada hukuman untuk LGBT ya, terusnya UI kan menolak gitu ya. Yeah. Ada 30 sekian organisasi menolak, itu termasuk itu ya? Karena apa? Karena hukum terhadap perbuatan homoseksual, LGBT dan sejenisnya itu sesuatu yang sarihun, sangat jelas terang benderang di dalam Islam. Ya, dan telah disebutkan di dalam Al-Quran tentang ancaman Allah Ta'ala yang sangat berat terhadap perbuatan tersebut. Dan itu bukan sesuatu yang diperselisihkan dalam Islam. Muttafaq, disepakati hukumnya. Bahkan di agama lain pun. Ya, di agama lain pun perkara itu disepakati. Cuman karena hawa-hawa nafsu manusia, lalu manusia mengingkarinya. Lalu kaum muslimin ingin menerapkan itu. Atau kalaupun bukan kaum muslimin, ada kelompok yang menerapkan hukuman bagi pelaku homoseksual misalnya, dan itu sesuai dengan din kita, maka kita harus mendukungnya. Dan apabila ada kaum muslimin terlibat di situ, walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia sholat 5 waktu, tapi kemudian dia berada di organisasi tersebut, bahkan dia yang memimpinnya, dia yang justru memotivasi semua anggotanya untuk melakukan penentangan terhadap hukum tersebut, maka itu hukumnya riddah. Ya, karena dia membantu atas terlaksananya hukum-hukum kafir
yang muttafaq, yang disepakati di dalam Islam dan bukan perkara ijtihadiyah. Bukan perkara ijtihad ini boleh, itu enggak boleh. Ya, karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebut kaum Lut itu dengan kaum Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat sebagaimana kita ketahui adalah jamak dari Mu'tafikatun. Mu'tafikatun adalah negeri-negeri yang dihancurkan, dibolakkan, yaitu dinaikkan lalu dihempaskan lagi ke bumi. Dan itu dibentuk jamak di dalam Al-Quran, Mu'tafikat, karena disebut pada masa Nabi Lut tersebut yang melakukan homoseksual itu bukan hanya satu negeri, tetapi 5 negeri. Dalam riwayat yang lain disebut 7 sampai 8 negeri yang terkena kasus Lut tersebut, kasus homoseksual, dan itu semuanya dihancurkan oleh Allah, tidak ada yang disisakan. Maka dikatakan mereka ditimpa dengan hijaratun min tin, yaitu batu-batu dari tanah neraka, musawwamatun, yang diberikan tanda, diberikan nama masing-masing bahwa batu ini untuk si fulan dari pelaku homoseksual itu. Dan itu tidak ada satupun yang lepas, sehingga diceritakan ada orang-orang yang kebetulan tidak ada di negeri tersebut, di negeri dia kebetulan lagi safar keluar, yang di negerinya itu tidak masuk target dari pembinasaan azab Allah. Namun tiba-tiba dia didatangi oleh batu yang kemudian batu itu menghancurkannya. Nah, ini menunjukkan satu petunjuk yang sangat sharih, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut. Nah, lalu kemudian dia sebagai seorang muslim, entah dia tahu, entah dia jahil, maka perbuatan ini riddah. Ya, perbuatan ini riddah, membuat dia murtad dan keluar dari al-Islam, walaupun dia ada di dalam kelompok itu, ya. Tetapi kalau dia mengetahui, hendaklah dia keluar dan berlepas diri dari kelompok-kelompok yang membantu orang-orang kafirin di dalam memusuhi orang Islam. Berbeda kalau perkara-perkara ijtihadiyah, ya. Perkara ijtihadiyah, penetapan Idul Fitri, Idul Adha misalnya, masalah-masalah ijtihadiyah seperti itu tidak bisa ketika ada yang menentang, ada yang menyetujui, kita keluarkan dari Islam, tidak. Tapi kalau perkara zina, perkara homoseksual, perkara minum khamar, perkara makan babi dan lain-lain yang sangat terang benderang, maka ini menentangnya dan membantu orang-orang untuk menentangnya, maka ini riddah. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Nah, kalau ada yang masih didiskusikan, falyatafadhal Mas Kuro, silakan. Taib, kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar, ya, karena perjalanan kita untuk Naqidus Tsamin ini masih panjang, masih ada beberapa pembahasan yang belum kita selesaikan di dalam perinciannya. Maka insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dengan apa yang kita sebutkan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kekuatan di dalam melaksanakan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.